Halo everyone, selamat datang kembali di Nonton with Mr. A. Kali ini seperti biasa Mr. A mau merangkum episode ke-6 dari serial Loki yang tayang di Disney+. Tapi sebelum mulai, buat kalian penonton lama ataupun penonton baru, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Bantu channel ini agar dapat terus berkembang. Dan spoiler warning buat kalian yang menonton episode ini, karena konten ini full spoiler. Episode ini diawali dengan Loki dan Sylvie setelah berhasil menemukan sebuah castle, kemudian masuk untuk mencari dalang di balik TVA. Saat di dalam, tiba-tiba Miss Minute datang menyapa mereka. Ia berkata bahwa He Who Remains terkesan dengan mereka berdua. Dan Miss Minute melanjutkan bahwa He Who Remains ingin menawarkan kesepakatan kepada mereka berdua dengan memberikan Loki dan Sylvie kehidupan yang selalu mereka inginkan. Tetapi mereka berdua menolaknya. Miss Minute pun pergi. Setelah itu mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk mencari He Who Remains. Saat mereka berdua sampai di sebuah aula, tiba-tiba sebuah pintu lift terbuka. Dan saat pintu lift tersebut terbuka, terlihat satu orang duduk sambil memakan apel. Dan orang tersebut adalah Immortus atau Kang the Conqueror yang menjabat sebagai He Who Remains. Yang berarti dia ini adalah versi baik dari Kang the Conqueror. Kang pun mengajak mereka berdua untuk berbicara di kantornya. Di lain tempat, tepatnya di TVA, Miss Minute mengunduh sebuah berkas yang diminta oleh Ravonna. Tapi saat diperiksa, isi dari berkas tersebut bukan seperti apa yang diminta oleh Ravonna. Tapi Miss Minute menjawab, menurut Kang, berkas tersebut lebih berguna. Setelah itu, Mobius datang ke kantor Ravonna. Ravonna pun memanggil Hunter D90 untuk menangkap Mobius. Tapi setelah Mobius tahu rahasia Ravonna, ia menyuruh B-15 untuk memancing D90 ke tempat kerja Ravonna untuk menyadarkannya. Stand down, B-15. What the hell is going on here? Who are you? And what the hell are you doing in my school? We have a lot to talk about. Kembali lagi ke Loki yang sedang berada di kantor Kang. Mereka diberitahu bahwa usaha mereka berdua untuk membunuhnya tidak akan pernah berhasil. Karena Kang sudah tahu semua hal dan sudah melihat semua hal yang terjadi dan akan terjadi. See? It's a parlor trick. Okay. I know it all. Everything you guys did on Lamentus, I saw. Scheming. That little look. Quite sentimental, very touching stuff, by the way. Sylvie pun mengelak. Ia beranggapan upaya mereka untuk pergi ke castle tersebut adalah usaha mereka sendiri. Kang pun mengatakan bahwa hal tersebut adalah salah. Kang menjelaskan bahwa setiap langkah yang mereka berdua lakukan untuk sampai ke castle Kang ada karena Kang lah yang membukakan jalannya. Sylvie dan Loki hanya berjalan melaluinya. Sylvie pun bertanya kenapa mereka berdua dibawa ke sana. Kang pun menjawab bahwa hal tersebut harus terjadi agar mereka mencapai mindset yang tepat untuk menyelesaikan sebuah pencarian. Loki menyadari bahwa semua itu hanyalah permainan, semua itu hanyalah sebuah manipulasi. Kembali ke TVA, Mobius berkata bahwa orang-orang di TVA sudah siap mendengar kebenarannya. Tetapi Ravonna tetap dengan pendiriannya. Ia beranggapan mungkin kebohongan itu memang diperlukan. Setelah itu, Ravonna pergi menggunakan tempetnya meninggalkan Mobius. Setelah itu, He Who Remains atau Kang, ia mengaku jika caranya memang menipu. Tapi hal tersebut harus dilakukan karena tanpa adanya Kang atau TVA semuanya bisa hancur. Setelah itu Loki pun bertanya apa yang Kang takutkan. Kang pun menjawab ia takut kepada dirinya sendiri. Setelah itu Sylvie bertanya siapa Kang sebenarnya. Kang pun menjawab bahwa ia dijuluki oleh banyak nama. People, a conqueror, he who remains. Selanjutnya, Kang bercerita jauh sebelum TVA lahir, varian dirinya yang merupakan ilmuwan tinggal di bumi pada abad ke-31. Dan variannya tersebut menemukan adanya alam semesta di atas alam semestanya. Dan pada saat yang sama, variannya yang lain mempelajari hal yang sama. Setelah itu, mereka melakukan kontak, mereka berbagi pengetahuan, dan untuk sesaat terdapat kedamaian. Namun, tidak semua varian Kang berarti murni atau baik. Mereka beranggapan menemukan dunia baru berarti terdapat dunia baru untuk ditaklukkan. Dan peperangan pun terjadi. Masing-masing varian berjuang untuk mempertahankan universe-nya sendiri. Dan memusnahkan universe yang lain. Setelah itu varian Kang yang pertama menemukan sebuah makhluk yang berasal dari robekan realitas. Yang mampu menelan ruang dan waktu. Dan makhluk tersebut adalah Alioth.
Setelah itu, varian tersebut, yang sebenarnya adalah dia sendiri, memanfaatkan kekuatan Elliot, dan hal tersebut berhasil mengakhiri perang multiverse. Setelah itu, ia mengisolasi timeline dan mengatur alur waktunya serta mencegah cabang lain dan terbentuklah TVA. Setelah itu, Kang menambahkan jika Loki dan Sylvie menganggap bahwa Kang adalah iblis, maka tunggulah sampai mereka bertemu dengan varian Kang yang lainnya. Setelah itu, Kang memberi mereka dua pilihan. 1. Mereka bisa membunuh Kang dan menghancurkan Secret Timeline, jadi bukan hanya terdapat satu Kang, melainkan tak terbatas, dan dapat menimbulkan perang multiverse. Dan pilihan kedua, mereka bisa mengambil alih Secret Timeline dan melanjutkan apa yang dikerjakan Kang. Loki pun bertanya kenapa Kang mau melepaskan kendali Secret Timeline. Kang menjawab bahwa ia sudah lelah. Ia beranggapan bahwa mengatur Secret Timeline lebih cocok untuk kaum-kaum muda. Setelah itu terjadi suara benturan. Ternyata suara tersebut berasal dari Nexus Event yang telah melewati batas. Dan karena hal tersebut, Kang sudah tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah itu, Sylvie berusaha untuk menyerang Kang, namun dihalangi oleh Loki, karena Loki percaya oleh omongan Kang. Loki pun berusaha untuk meyakinkan Sylvie untuk tidak membunuh Kang, karena beresiko untuk melepaskan sesuatu yang lebih buruk. Tapi Sylvie tidak mendengarnya, dan mereka berdua pun bertarung. I'm getting this wrong. It's too great. Fine. Setelah itu, Loki meminta Sylvie untuk berhenti. Karena Loki pernah merasakan hal yang sama dengan yang Sylvie rasakan. Setelah itu, mereka berdua pun kisu. Setelah kisu, Sylvie melempar Loki ke TVA menggunakan tempednya. Selanjutnya, Sylvie pun membunuh Kang. Setelah itu, Secret Timeline semakin bercabang dan tidak bisa dihentikan lagi. Dan episode ini diakhiri dengan Loki pergi menemui Mobius dan B15 serta menjelaskan bahwa mereka sudah membebaskan timeline dan mereka sudah tidak bisa menghentikan Nexus Event-nya lagi. Serta banyak versi dari seseorang yang sangat berbahaya akan datang dan mereka harus siap berperang. Tetapi setelah penjelasan Loki, ternyata Mobius dan B15 tidak mengenali Loki. Dan saat Loki melihat patung yang berada di TVA, patung tersebut bukan merupakan patung dari 3 Timekeeper, melainkan patung dari Kang the Conqueror, yang kemungkinan Loki berada di universe lain. Dan episode ke-6 pun pertama.